siapapun itu. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Anda sedang bersama Expose. Di sini berbagai kasus selebriti yang terbungkus teka-teki, berbagai drama selebriti mengundang tanya akan diekspos ke permukaan supaya terjawab semua rasa penasaran. Bersama saya, Anita Rahayu. Pemirsa, menurut Anda apa obat paling mujarab untuk mengatasi patah hati karena perceraian? Pasti ada yang menjawab cepat-cepat pindah ke lain hati. Sepertinya jawaban Anda sama dengan jawaban Giselle. Lihat saja, tidak lama bercerai dari Gading, Giselle pun sudah menemukan tambatan hati yang baru. Hati Giselle kini sudah ditambatkan ke Wijaya Saputra, pebasket mantan Agnes Monica. Sebagai pasangan baru, mereka tidak malu-malu seperti pasangan baru jadi lainnya. Tawa dan wajah ceria Giselle pun kembali, karena cintalah yang mengembalikan semuanya. Giselle pada Gading benar-benar telah usai. Sanggup membuka hati untuk orang lain dalam waktu singkat, membuktikan bahwa Giselle melangkah lebih cepat. Dengan santai ia juga tidak membantah jika dengan Wijin bisa dibilang punya hubungan yang lebih dari sekedar teman. Lalu apa kabar dengan Gading Martin? Berdekatan dengan mencuatnya kabar jalinan cinta Giselle dan Wijin, beredar pula isu bahwa Gading telah menemukan pengganti Giselle. Ya, siapa lagi kalau bukan Sophia Latjuba? Bermula dari sebuah foto yang sengaja diunggah ke media sosial, publik seperti diperlihatkan bahwa tak hanya Giselle, Gading pun sudah move on. Tapi sayang, kedekatan Gading dan Sophie ternyata sekedar teman dan rekan kerja. Tapi kalau Gading sama Sophie, saya bisa pastikan nggak? Selama saya obrolan dengan Gading, Gading tidak apa-apa. Saya kira enggak lah, Sophia itu kan sahabatnya Gading, berteman kok mereka, setahu saya. Tak hanya Roy Martin dan Gibran yang membantah jika Gading punya hubungan spesial dengan Sophia Latjuba. Giselle yang mengaku masih menjalin hubungan baik dengan mantan suami pun menegaskan bahwa bukan Sophie lah pengganti dirinya. Tapi kalau suatu saat isu Gading dan Sophia menjadi nyata, tentu Giselle sama sekali tidak keberatan. Sophia Latjuba mah ya nggak apa-apa juga kalau emang bener. Itu mah idola, saya idolain juga banget gitu. Dia bilang selalu berteman gitu ya. Tapi kalau misalnya ya siapapun itu nggak harus Sophia Latjuba, siapa aja yang penting. Aku yakin Mas bisa pilih orang yang baik, pilih orang yang tepat untuk Gempi, gitu aja sih, untuk menemani juga kan. Orang yang tepat memang tak selalu datang cepat. Lepas dari Giselle, boleh jadi Gading masih butuh waktu untuk kembali menata hati. Tak salah, sebab Gading telah merasa gagal memenuhi janjinya pada Tuhan saat menikah dengan Giselle 2013 silam. Pernikahan itu adalah ya komitmen ya. Komitmen, janji gitu, komitmen, sebuah janji. sakral, semuanya sih. Perayaan itu memang melanggar janji, melanggar komitmen, itu benar karena ya kita kan janjinya kita sudah mati ya. Terus mengalami proses segala macam, people change gitu, orang kan berubah, entah karena diri sendiri, entah karena lingkungan luar, entah karena apa, orang bisa berubah gitu. Ya ketika melanggar janji ya berarti udah nggak, ya dia udah melanggar janjinya gitu. Penyesalan terbesar. Salah satunya adalah yang baru terjadi tadi. Gue sangat bersyukur nikah sama Giselle karena gue mendapatkan Gempi karena gue kawin sama Giselle. Ya nyeselnya, oh ya gue ngalamin juga nih gitu. Terus nyeselnya adalah ya gue tidak finish what I'm started gitu. Gue nggak nyelesain apa yang gue mulai gitu. Maksudnya kita mulai bareng-bareng, kita janjinya ini tapi ternyata kita nggak berhasil sampai di situ. Penyesalan bukanlah aib besar kehidupan. Itu hanya proses belajar tentang kesalahan. Kendati Gading masih menutup diri untuk wanita lain, tapi ia mengaku bahagia saat Giselle bahagia. Tapi benarkah Gading masih berat jika Giselle kembali membangun rumah tangga yang baru? Kalau Giselle-nya nggak apa-apa deh gitu. Tapi kalau Gempi-nya sih gue agak ragu ya. Maksudnya rela gitu. Giselle ada orang suami lain, baru lah, ada suami gitu. baru gitu. Maksudnya nanti ada, ya dia akan ngalamin itu juga. Gue nggak apa-apa. Oke. Gempi-nya gue yang berat. Aneh banget.
manggil papa gitu orang. Berbincang setiap harinya. Ini janjiku. Apakah sesuai keinginan sang ayah atau tidak? Jodoh tetaplah menjadi misteri. Sebab yang terpenting kini adalah memulihkan luka dan menemukan cinta. Sebagai adik yang sering menjadi teman sharing, adakah sang kakak dekat dengan seseorang? Kayaknya belum deh. Loh ya itu hidupnya Gading kan boleh milih siapa aja yang dia sukai. Biar jodoh Tuhan yang kasih supaya langgeng sampai tua, karena hidup itu, perkawinan itu ternyata bagaimana menjalani hidup. Sudah lebih dulu move on. Ibarat balapan, Giselle langsung tancap gas dari awal. Sedangkan Gading sepertinya masih ragu untuk menjaring cinta yang baru. Gading lebih suka berlari mengejar Gempi daripada mengejar kekasih hati. Ada kesan kuat, Gading memang masih ragu untuk membuka hatinya buat calon pengganti Giselle. Netizen sampai gemas melihat Gading tidak bergerak, padahal Giselle sudah lincah menari di panggung cinta bersama Wijaya Saputra. Hari ini genap 2 bulan, palu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terketuk. Tanda berakhirnya mahligai pernikahan Gading Martin dan Gisela Anastasia. Ya, baru 2 bulan. Bagi kebanyakan orang, rentang waktu ini memang sangat singkat, apalagi bila terkait perceraian. Tapi bagi Giselle ternyata tidak. 2 bulan sudah jadi waktu yang lebih dari cukup untuk membuka lembaran baru hidupnya. 2 bulan lebih dari cukup untuk move on dari masa lalu, terutama move on dari Gading Martin. Hatinya telah tertambat pada pebasket ganteng Wijaya Saputra alias Wijin. Malu-maluin ya ngomongin perasaan-perasaan. Perasaan mah kita aja yang tahu ya, gitu. Itu sama-sama senang sekolah. Ngomong nyambung. Ya. Punya sama-sama apa ya? Bersama Wijin, Giselle nyaris tak terlihat lagi statusnya yang seorang ibu 1 anak. Giselle seperti menemukan Terlalu cepat move on bu gitu, atau nggak palingan dikira pacarannya dari dulu bu sebelum cerai, palingan gini. Oh gitu ya, emang beneran kagak bisa pada mikir positif ya. cinta Giselle sudah lengket di tangan pebasket Wijin.
Begitu lengketnya hingga Giselle tak rela pujaan hatinya ini dekat dengan wanita lain. Belum lama ini, Giselle datang jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja demi menyambangi Wijin, seolah tak rela sang kekasih makan bareng Hilda Fitria Khan. Kejadian ini sempat membuat heboh di media sosial. Netizen ikut bikin panas suasana dengan sengaja membakar api cemburu Giselle. Ada tuh yang bikin aku emosi, aku tuh bilang katanya trauma, katanya mau fokus sama Gempi dan Gempi udah pacaran lagi. Aku nggak pernah bilang loh aku trauma pacaran. Trauma untuk pernikahan pasti untuk memulai hubungan yang terus untuk pikirin nikah pasti mikir-mikir 1000 kali. Cuma aku nggak pernah bilang aku trauma untuk ketemu orang baru. Adalah hak Giselle sepenuhnya mengambil langkah super cepat menautkan hatinya pada Wijin. Hanya saja, apa yang terjadi nyatanya membuahkan suara kurang sedap di luaran. Isu jadi ikut berseliweran, termasuk isu bahwa dua insan ini sebenarnya sudah punya hubungan spesial jauh sebelum Giselle bercerai dari Gading. Bibit cinta mereka diduga sudah tumbuh ketika bibit cerai Gading dengan Giselle tengah merebak. Benarkah? Nggak tahu mesti malu atau bangga, tapi emang dari dulu, dari zaman dulu aku tuh kalau misalnya untuk masalah relationship itu memang udah gitu. Untuk membuka diri ke orang lain tuh memang bukan yang tipikal yang mengurung diri apa nggak mau kenal ini takut enggak. Giselle memastikan memang gampang membuka diri untuk cinta yang baru, namun bukan berarti senang menduakan cinta. Bagaimana dengan Wijin? Ada suara sumbang kalau Wijin saat itu masih berstatus kekasih Agnes Mo. Kebetulan Agnes menuliskan sindiran khusus, sensasi versus prestasi di akun media sosialnya. Netizen banyak yang berspekulasi kalau sindiran Agnes Mo tertuju buat Giselle dan Wijin. Di saat Giselle dan Wijin terus memamerkan kemesraan, Agnes dan Gading sama-sama menorehkan prestasi membanggakan. Agnes raih piala iHeart Music Radio Award. Gading raih Piala Citra 2018 untuk aktor terbaik, serta Piala Maya 2019 untuk aktor utama terpilih. Wijaya Saputra sepertinya memang begitu mempesona Giselle. Makanya pria yang sempat dapat beasiswa ke Amerika Serikat karena basket ini juga buru-buru dikenalkan pada Gempi, putrinya. Lagi-lagi, Giselle pun jadi sasaran empuk netizen. Berstatus janda memang tidak enak. Posisinya selalu disalahkan. Tapi sayangnya Giselle juga tidak mencoba mengerem barang sejenak. Menahan diri meski sesaat. Di tengah masih memanen badai tudingan, Giselle malahan sengaja mengunggah foto dirinya dengan busana yang sangat tipis, terkesan menonjolkan keseksian. Realita yang ada membuat orang-orang jadi teringat ramalan Mbah Mijan beberapa bulan lalu sebelum Giselle bercerai dari Gading. Terutama sekali soal Giselle yang katanya akan semakin tak terkendali. Ada sesuatu hal yang menekan di dalam batin dan merahnya adalah emosi. Seperti yang terlihat sekarang, mungkin buat publik kok Giselle jadi begitu ya, kok Giselle jadi begini ya, kayak gitu. Tapi kalau yang Mbak lihat adalah ini salah satu bentuk dari rasa frustasi yang selama ini terpendam kemudian dikeluarkan dengan ekspresi di puber kedua, bahasanya gitu. Ini adalah ekspresi Giselle di puber yang kedua. Hidup adalah pilihan. Sebagai manusia, Giselle pun tak selalu benar ketika membuat pilihan. Hatinya pernah begitu yakin memilih Gading Martin untuk sehidup semati. Namun Tuhan berkata lain. Memang menyakitkan, namun Giselle tak mau menyerah apalagi trauma oleh cinta. Kini hatinya berkata pada Wijinlah ia ingin bersandar. Keputusan ini bukan karena egois atau nafsu, tapi buah perenungan dan konsultasi dengan orang-orang terdekat, termasuk bundanya. Saya salah ya Bu? Ya nggak salah-salah banget sih, cuman cepet aja. Kalau cepet itu salah ya? Ya tergantung orang, ya oke. Jadi kayak ya gitu, karena mungkin yang tahu saya dari dulu kayak begini. Kadang tante saya aja sampai ngomong ke anak nih, ke sepupuku, si Sela udah deket lagi. Iya, kata sepupu saya. Terus dia bilang, oh dari dulu, tapi dia emang cepet banget sih ya. Jadi
Kayak yang tahu saya tahu gitu, tapi buat yang nggak tahu saya mungkin itu dianggap sebuah kejahatan gitu. Support aja lah. Ya apapun yang bikin dia bahagia ya kita selalu support lah sebagai teman. Hanya bisa itu sebenarnya. Ya itu pilihannya dia lah, kan udah masing-masing ya. Jadi keputusan apapun di hidupnya dia harusnya mereka sudah punya hak, mereka sudah dewasa, mereka sudah tahu baik buruknya. Jadi saya rasa kenapa kita yang sibuk mikirin orang gitu. Giselle pernah mengalami rasa sakit tiada tara karena cinta. Pernah jatuh karena mahligai rumah tangganya runtuh. Tapi Giselle juga berhak membangun kembali kebahagiaannya. Ia tak mempedulikan suara-suara di luaran yang menyindir, menghina, atau bahkan menyerang dirinya. Cinta harus diperjuangkan, dan mencintai harus pula dengan bekal keyakinan. Capek kan kalau harus ngasih tahu semua orang gitu. Jadi let just people judge me. Ya tapi mereka akan hidup dengan judgement mereka, ya saya akan hidup dengan kebenaran saya sendiri gitu.